Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur Pos Ronda. Pada kesempatan kali ini, pada ulang tahun Magnus Carlsen, saya ingin menampilkan pertandingan terbaik Magnus Carlsen pada umur 12 tahun. Di sini Magnus Carlsen akan melawan Thor Gulbrandsen yang berumur 42 tahun pada masa itu. Pada tepatnya pertandingan ini Magnus Carlsen mencoba untuk mengorbankan menterinya. Oke, mari kita saksikan pertandingannya. Di sini putih dipegang oleh Magnus dan hitam dipegang oleh Thor. Pertandingan dimulai dengan pion di E4, King's Pawn Opening. Dibalas Thor dengan pion di E6 dan ini adalah French Defense atau pertahanan Perancis. Magnus majukan pionnya di D4 dan dibalas hitam dengan pion di D5, mengajak pertukaran pion pusat. Dijawab dengan kuda di D2, mempertahankan pionnya dan dilanjutkan kuda di F6. Dan di sini posisi hitam mengancam pion putih 2 kali. Pion didorong di E5 dan mengancam balik kuda hitam. Dan ini adalah namanya Taraj variasi atau variasi Taraj. Kuda menghindar di D7 dan dibalas putih dengan kuda di F3 sekaligus pengembangan perwira. Pion hitam didorong di C5 mengajak pertarungan D4 pion putih. Maka dari itu di sini dijawab dengan pion di C3 memperkuat pion satu sama lain. Kuda di C6 dan ini adalah pengembangan perwira. Dilanjutkan gajah di D3, menteri di B6 dan raja melakukan rokade sayap di langkah ke-8. Pion makan pion di D4 dan dimakan kembali dengan pion di D4. Kuda makan pion di D4 dan dimakan kembali dengan kuda Magnus Carlsen di D4. Di sini menteri langsung makan kuda di D4 dan dilanjutkan kuda di F3. Karena apa? Karena posisi gajah diancam oleh menteri hitam, sekaligus kuda juga mengamankan pionnya jika nanti terjadi aduan. Menteri mundur di B6 dan dijawab Magnus dengan menterinya di A4. Oke, ada apa ini? Tujuannya sebenarnya dari menterinya maju di A4. Karena apa? Jika posisinya memberikan pin pada raja, raja akan berusaha untuk melakukan rokade ke depannya. Oke, jika di sini gajah maju di E7 persiapan melakukan rokade sayap raja, maka menteri akan menjawab di G4. Karena apa? Jika dipaksakan tetap melakukan rokade sayap raja, maka akan dilanjutkan gajah di H6. Di sini pion otomatis tidak akan berani makan karena jawabannya adalah dengan pion di G6. Maka dari itu gajah akan mendapatkan benteng hitam. Dan ini adalah pertukaran kualitas. Oke, itu alasan bisa jadi menteri maju di A4. Oke, kita lanjutkan pertandingan. Jawaban hitam adalah dengan menteri ke B4 dan mengajak pertukaran atau tantangan antar menteri. Maka menteri menghindar di C2 dan Magnus Carlsen masih menginginkan menterinya hidup. Menteri hitam kembali ke C5 mengajak pertukaran dan di sini menteri menghindar ke E2. Dilanjutkan gajah ke E7 dan di sini hitam persiapan untuk melakukan rokade. Gajah maju di E3 dan ini adalah ancaman pada menteri, teman-teman. Menteri menghindar di A5 dan dilanjutkan gajah D8 mengajak pertukaran dan menteri kembali ke D8 saling memperkuat gajah. Maka bisa dilanjutkan menteri ke E3. Dan di sini terjadi aduan, dimakan kembali dengan kuda dan dilanjutkan menteri maju di E7, benteng ke C1 dan pion maju di H6. Di sini pada tepatnya langkah ke-20, langkah pengorbanan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen dengan memakan pion Thor di A7. Dan apakah ini pilihan untuk hitam? Barang tentu itu akan menjadi blunder ke depannya. Oke, karena apa? Jika di sini langsung gegabah benteng makan menteri, maka akan dimakan gajah dari hitam skak. Tidak ada jalan lain kecuali menutup, maka wajib ditutup dan dimakan dengan benteng. Maka dilanjutkan dengan
skak ya teman-teman, menggunakan kuda, dan otomatis benteng juga akan tumbang. Misal raja menghindar, maka dilanjutkan benteng makan. Dan tepatnya di langkah ke-24 ini posisi Magnus Carlsen unggul 1 perwira. Oke, jika kuda makan pion maka kita langsung mengajak aduan saja dan wajib diterima ya teman-teman. Dan di sini tepatnya langkah 26 posisi Magnus Carlsen unggul 1 perwira. Dan dalam permainan catur level biasanya unggul 1 perwira adalah unggul permainan. Oke, maka dari itu di sini setelah menerimakan pion pengorbanan, hitam tidak meresponnya, melainkan dengan melanjutkan pertandingan dengan benteng ke B8 dipertahankan karena ada kuda. Maka pengorbanan juga tetap dilanjutkan dengan menerimakan benteng di B8, dimakan kembali dengan kuda, dan dilanjutkan benteng makan gajah di C8 skak. Di sini pilihannya adalah menutup dengan menteri maupun menggeser raja ke D7, dan jawaban hitam adalah menggesernya ke D7, maka benteng akan dimakan di H8. Kuda di C6 mengamankan diri setelah ada ancaman dari benteng. Dilanjutkan kuda putih juga mengamankan diri di F3, dan dijawab hitam dengan pion di F6 mengajak pertukaran. Gajah di B5 memberikan pin pada kuda, dan dilanjutkan pion makan pion di E5, dan gajah makan kuda di C6 skak. Pion makan dan dilanjutkan kuda makan pion gratis di E5. Raja mendekati kuda melainkan mengancam dan dilindungi dengan benteng di E1. Raja menghindar di C7 menjauhi pergerakan benteng ke depannya. Pion didorong di G3, menteri ke B4, ancaman pada benteng dan ancaman pada pion putih. Benteng ke E2 dengan mempertahankan diri sekaligus memberikan keamanan pada pion. Pion hitam didorong di D4 dan dilanjutkan benteng ke D8, menteri ke B5, dan di sini posisi benteng adalah mengorbankan, bukan? Karena apa? Jika di sini benteng dimakan maka akan terjadi skak ster teman-teman. Maka dari itu di sini pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke B5, dijawab benteng ke D7, raja ke C8, dan benteng ke E4. Persiapan menyerang pion. Pion didorong di C5 dan benteng ke F4, dan di sini akan ada satu langkah kematian untuk hitam. Pengorbanan dilakukan hitam dengan menerimakan benteng di D7 dan dilanjutkan dimakan dengan kuda. Raja makan dan dilakukan skak di F7, dan tepatnya di langkah ke-36 hitam menyerah. Dan pada pertandingan kali ini di usia Magnus Carlsen yang ke-12, dia menangkan catur dengan pecatur 42 tahun. Oke, itu pertandingan kali ini teman-teman untuk merayakan ulang tahun Magnus Carlsen yang bertepatan hari atau tanggal 30 kemarin ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.